Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang masih nampak segar dan ceria menjalankan ibadah puasanya. Yang lesu itu menghadapi lebarannya. Karena saya tahu namanya anggota DPRD, pasti banyak yang datang ke rumah untuk ingin dibahagiakan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sedangkan di nomenklatur anggarannya tidak ada itu tunjangan THR bagi para anggota DPRD. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat, serta Ketua Pengadilan Agama Jawa Barat atau yang mewakilinya, yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati staf ahli, Kepala Perangkat Daerah, Biro Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, sesepuh Jawa Barat, para tokoh masyarakat, pimpinan partai politik, pimpinan organisasi kemasyarakatan, pimpinan lembaga swadaya masyarakat, para akademisi dunia usaha, serta insan media yang saya hormati dan saya banggakan. Saya mau cek Saudara Sekretaris Daerah, para kepala organisasi perangkat daerahnya ada berapa, yang hadir berapa? Kepala Bapeda, berapa yang hadir? Ya, berdiri. Ya, saya pikir tidak lengkap. Silahkan, karena yang nanti dipertanggungjawabkan adalah pekerjaan saudara-saudara yang sudah dikerjakan. Saya ucapkan terima kasih. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada hari ini untuk menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur Jawa Barat tahun 2024. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Kanjeng Rasulullah SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua sebagai umatnya yang senantiasa menauladani apa yang menjadi jejak dan risalah kehidupannya. Pagi hari ini juga saya nyampaikan ucapan terima kasih pada seluruh jajaran DPRD Provinsi Jawa Barat, ketua, para wakil ketua, dan seluruh anggota pemerintah Provinsi Jawa Barat, walaupun usia pemerintahannya baru mencapai 30 hari, efektif kerjanya baru 13 hari karena dipotong acara Ritet di Magelang. Salah satu hal kebijakan yang kami ambil pada 2 hari yang lalu adalah membebaskan tunggakan pajak kendaraan bermotor bagi seluruh masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Mungkin orang akan bertanya, kenapa harus mengorbankan tunggakan yang mungkin bisa mencapai sekitar 30 miliar, 30 triliun tunggakan. Tetapi justru saya melihat terbalik. Mereka tidak membayar itu karena tidak mampu membayar tunggakan yang lalu. Akhirnya makin bertumpuk. Daripada makin bertumpuk mereka tidak bayar tunggakan dan tidak bayar pajak tahun 2025, saya lebih memilih untuk memotong cerita masa lalu tetapi membangun cerita masa depan. Dan bisa dilihat hari ini progres orang menjelang lebaran biasanya sepi ke kantor Samsat. Hari ini penuh sesak sejak pagi dan kenaikannya mencapai 30-40%. Saya yakin dalam setahun ke depan, sisa waktu sekitar 9 bulan, justru pajak kendaraan bermotor akan mengalami lonjakan. Prediksi saya sekitar 30% kenaikan pendapatan. Dan harapannya adalah ini memberikan implikasi pada membangun infrastruktur, dan saya katakan
yang akan menjadi fokus ke depan setelah infrastruktur jalan provinsi adalah infrastruktur jalan kabupaten kota. Jalan kabupaten kota harus mendapat perhatian ke depan mengingat dana alokasi khusus untuk infrastruktur jalan itu hari ini hilang. Untuk itu diperlukan upaya-upaya yang keras, upaya-upaya yang luar biasa untuk menjawab seluruh tantangan kebutuhan masyarakat. Dan kami sampaikan kami sedang menyiapkan sistem setelah tanggal 6 Juni nanti, mudah-mudahan sistemnya bisa berjalan, motor dan mobil yang tidak bayar pajak tidak bisa lagi jalan di jalan-jalan Provinsi Jawa Barat. Sistemnya lagi kita rumuskan, mudah-mudahan bisa diterapkan. Pada kesempatan hari ini izinkan saya menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat tahun 2024. LKPJ Gubernur Jawa Barat tahun anggaran 2024 ini disusun berdasarkan Permendagri 19 tahun 2024 dengan peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2021 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta merupakan bentuk pertanggungjawaban gubernur selama tahun anggaran 2024. Saya sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat serta semua pihak atas dukungan dan kerjasama yang sangat kooperatif terhadap seluruh penyelenggaraan pemerintah daerah selama tahun anggaran 2024. Hadirin yang saya hormati, penyelenggaraan LKPJ Gubernur Jawa Barat tahun anggaran 2024 ini diawali dengan penjelasan mengenai pengelolaan keuangan daerah yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah atau PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan daerah terrealisasi sebesar 36,68 triliun rupiah atau mencapai 101,08% dengan rincian terlampir. 2. Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja daerah pada tahun 2024 terrealisasi sebesar 36,91 triliun rupiah atau mencapai 96,31% dengan rincian terlampir. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan terrealisasikan sebesar 1,23 triliun rupiah atau mencapai 100,03%, dan pengeluaran pembiayaan sebesar 618,80 miliar rupiah atau mencapai 100% dengan rincian terlampir. Pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat, selanjutnya akan saya sampaikan gambaran capaian indikator kinerja daerah tahun 2024 sebagai berikut. Capaian indikator kinerja makro yaitu indeks pembangunan manusia mencapai 74,92 poin, laju pertumbuhan ekonomi terkontraksi 4,95%, presentasi penduduk miskin 7,46%, tingkat pengangguran terbuka 6,75%, indeks Gini 0,41 poin, pendapatan per kapita ADHB 56,606 juta rupiah, dan laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,13%. Pada indikator sasaran dan tujuan tahun 2024, capaian indikator ditunjukkan melalui rata-rata lama sekolah mencapai 8,87 tahun. Harapan lama sekolah mencapai 12,80 tahun.
Angka harapan hidup sebesar 75,16 tahun. Prevalensi stunting mencapai 21,70%, angka tahun 2023. Pengeluaran per kapita disesuaikan sebesar 12,16 juta rupiah. Indeks pembiayaan gender atau IDG sebesar 71,74 poin, masih angka tahun 2023. Indeks pelindungan anak mencapai 65,61 poin, angka tahun 2023. Indeks pembangunan pemuda mencapai 51,17 poin, angka tahun 2023. Laju pertumbuhan sektor industri mencapai 3,52%. Laju pertumbuhan sektor perdagangan tercatat sebesar 4,85%. Skor pola pangan harapan atau SPPH tercatat sebesar 93,28%. Nilai tukar petani atau NTP tercatat 112,17 poin. Laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 1,59%. Laju pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi, makanan dan minuman sebesar 6,43%. Indeks Williamson sebesar 0,686 poin. Tingkat konektivitas sebesar 60,47%. Pembentukan modal tetap bruto atau PMTB ADHB mencapai 697,37 triliun rupiah. Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit sebesar 26,84%, masih angka tahun 2023. Indeks kualitas infrastruktur 76,06%. Persentase rumah tangga hunian layak sebesar 56,25%. Indeks kualitas lingkungan hidup mencapai 66,02 poin. Tingkat upaya penurunan emisi gas rumah kaca mencapai 7,99%. Indeks resiko bencana atau IRB sebesar 111,15 poin. Indeks desa membangun mencapai 0,8012 poin. Indeks demokrasi Indonesia mencapai 83,04 poin, angka tahun 2023. Indeks reformasi birokrasi mencapai nilai 93,08, dalam kurung mencapai A. Indeks inovasi daerah sebesar 81,27 poin. Ini yang menjadi sorotan untuk ke depan adalah indeks birokrasinya sudah A, tapi indeks birokrasi A ini tidak akan memiliki makna apapun manakala kemiskinan masih tinggi, laju pertumbuhan penduduk masih tinggi, laju pertumbuhan ekonomi masih rendah, kemudian lamanya sekolah masih 8 tahun. Karena bagi saya ukuran layanan birokrasi bukan pada administrasi birokrasi, tapi pencapaian pembangunan itu sendiri sesungguhnya itu layanan birokrasi yang sebenarnya. Indeks daerah, indeks inovasi daerah sudah disampaikan tadi. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya saya sampaikan capaian kinerja yang disampaikan berdasarkan urusan pemerintahan sebagai berikut. Urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar meliputi urusan pendidikan, ditunjukkan dengan realisasi angka partisipasi sekolah atau APS usia 16-18 tahun sebesar 71,15%. Angka partisipasi sekolah usia 4-18 tahun penyandang disabilitas sebesar 56,39%. Ini catatan ke depan, artinya bahwa kerangka pijak pembangunan ke depan harus mendorong anak-anak penyandang disabilitas untuk bersekolah. Caranya tidak usah dibuat sekolah eksklusif,
tetapi dibuat sekolah inklusif, di mana sekolah-sekolah dasar, sekolah menengah pertama dibuat ruang khusus untuk penyandang disabilitas. Mereka bisa bersama bersekolah dengan anak-anak yang lainnya secara setara. Karena jumlah sekolah yang inklusif jaraknya jauh dan rata-rata penyandang disabilitas orang tuanya tidak mampu, mereka habis oleh ongkos untuk pergi ke sekolahnya. Nilai raport pendidikan sebesar 69,79 poin. Laju sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman sebesar 6,43%. Urusan kesehatan ditunjukkan dengan realisasi angka harapan hidup sebesar 75,16 tahun. Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang ditunjukkan melalui 1A, tingkat kemantapan jalan sebesar 86,44%. Persentase aksesibilitas menuju kawasan potensial dan pusat-pusat kegiatan sebesar 26,28%. Ini yang masih catatan, artinya bahwa perspektif untuk pembangunan infrastruktur ke depan harus mulai diarahkan pada persentase aksesibilitas menuju kawasan potensial, kawasan ekonomi, kawasan industri, kawasan pertanian, kawasan peternakan, kawasan perikanan, kawasan kelautan, karena itu yang akan memberikan daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi. Aksesnya masih relatif rendah. Persentase pemanfaatkan ruang wilayah kewenangan provinsi yang sesuai dengan tata ruang sebesar 59,80%. Dan khusus untuk bidang tata ruang ini menjadi fokus sorotan untuk ke depan. Kita bisa mengambil pembelajaran dari kasus yang terjadi hari ini, di mana hujan yang hanya 20-30 mm sudah menimbulkan banjir yang luar biasa. Artinya kalau hujannya 50 mm, saya yakin kota Bekasi tenggelam. Kabupaten Bekasi tenggelam, sebagian Karawang tenggelam. Jadi saya sampaikan sekali lagi bahwa hujan saat ini belum dikategorikan sebagai hujan ekstrim. Masih 20-30 mm. Ekstrim itu kalau sudah 50-60. Artinya tidak ekstrim saja sudah menimbulkan bencana. Problemnya apa? Problemnya adalah ada 3. 1, di kawasan hulu, ruang-ruang terbuka hijau yang terdiri dari areal hutan, areal perkebunan, itu berubah menjadi areal-areal berbeton. Konsep ekowisata yang dikembangkan oleh PTPN mengalami penyimpangan, karena ekowisatanya harusnya begini, kalau ekowisata perkebunan teh maka kebun tehnya dipertahankan dan tetap ada, bangunannya kecil-kecil. Yang sekarang terjadi adalah ekowisata perkebunan teh, kebun tehnya dibabat, diganti dengan bangunan. Sehingga Gubernur Jawa Barat mengeluarkan peraturan gubernur yang isinya larangan pembangunan perubahan kawasan pertanian, perubahan kawasan kehutanan, perubahan kawasan daerah aliran sungai, dan perubahan kawasan perkebunan. Dan ini akan berdampak pada tata ruang yang nanti akan disesuaikan dengan kabupaten kotanya. Nah, kemudian yang kedua, ini saya sampaikan juga, ini penting. Yang kedua adalah daerah aliran sungainya mengalami pendangkalan dan penyempitan. Bahkan sudah banyak yang bersertifikat hak milik. Ini yang menjadi sorotan utama dengan Kementerian PUPR. Kemudian yang berikutnya adalah banyak sekali perumahan-perumahan yang dibangun di atas sawah produktif dan berada di tengah sawah dan berada di pinggir sungai, sehingga wajar kalau ada rumah yang terendam sampai gentingnya. Dan ini
Ini juga harus dipikirkan dengan agar ini selaras dengan konsep pengembangan 3 juta rumah. Karena pengembangan 3 juta rumah, apalagi rumahnya sederhana, pasti ingin mendapatkan tanah yang murah. Dan tanah yang paling murah yang bisa didapat hanya tanah sawah. Ini yang harus menjadi bahan perhatian kita semua dalam pengembangan tata ruang. Dan tadi pagi saya sampaikan ke kepala bidang tata ruangnya, tolong hal yang terlihat saja dibenahi. Kalau Bapak pergi ke Garut, itu di sebelah kanan Nagreg itu ada jembatan di bawah kolong. Yang masuk itu di bawah kolong ada jembatan di terowongan, di sebelah kanannya kan penambangan. Di sebelah kirinya penambangan, di bawah penambangan. Coba hitung, nanti minta ITB untuk menghitung takaran penambangan itu. Apakah kalau batu-batunya lepas akan berdampak enggak pada jembatan yang di terowongan itu? Mungkin enggak jembatannya roboh. Ini yang harus menjadi bahan perhatian, karena seringkali kita abai terhadap masalah seperti ini. Kalau menuju arah Garut, sebelah kiri jalan di atas itu ada penambangan yang besar sekali, batunya turun ke bawah. Tolong pikirkan kalau itu nanti mungkin enggak itu longsor. Ini pertimbangan seperti ini harus dilakukan, karena bagi saya lebih baik mencegah, karena sudah terjadi bencana biayanya sangat mahal. Banjir sekarang dalam hitungan saya kalau di recovery itu lebih dari 7 triliun. Biaya pembebasan tanah untuk wilayah yang daerah aliran sungainya sudah berubah bersertifikat dan sudah tumbuh bangunan, pembebasan tanahnya itu untuk hanya wilayah Bekasi saja itu membutuhkan dana 8 triliun. Pengerukan sungai dan pelebarannya itu membutuhkan biaya sekitar 8 triliun. Jadi untuk menyelesaikan itu saja 16 triliun. Berat sebenarnya. Makanya tata ruangnya harus segera dibenahi. Nah, persentase peningkatan kapasitas tampung sumber air sebesar 0,437%. Indeks kinerja sistem irigasi atau IKSI sebesar 57,04 poin. Akses sanitasi sebesar 75,1%. Akses air minum layak sebesar 94,9%. Akses penanganan sampah perkotaan sebesar 70,77%. Presentasi bangunan dan lingkungan yang memenuhi standar kelayakan kawasan strategis dan tematik sebesar 20%. Masih sangat rendah. Untuk itu ke depan bidang perumahan pemukiman harus segera membenahi. Presentasi bangunan gedung yang memenuhi unsur penyelenggaraan bangunan gedung sebesar 95%. Urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman ditunjukkan melalui 1. Tingkat ketersediaan rumah layak sebesar 100,26%. Kemudian persentase penurunan luas kawasan kumuh kewenangan provinsi 10-15 hektar sebesar 67,49%, dan ini sampaikan di Kota Bandung. Tadi pagi saya sudah mendapat WA dari masyarakat yang itu masuk dalam kawasan kumuh. Kemudian ada pihak yang mengaku ahli waris, penduduknya rumahnya sekitar 1.500 rumah, akan digugat ke pengadilan. Dan gugatannya kayaknya memiliki landasan relatif didukung oleh kelurahannya. Ini PR baru yang, dan saya akan mendampingi pendampingan hukumnya. Mau lari kemana kalau kemudian itu tanahnya diputuskan oleh pengadilan menjadi milik perorangan. Seperti kasus juga yang terjadi di SMA Negeri 1 Kota Bandung. Dan saya akan terus memberikan pendampingan agar pemerintah provinsi memenangkan gugatannya. Urusan perumahan, kemudian urusan ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat ditunjukkan melalui indeks ketentraman dan ketertiban sebesar 100 poin, indeks ketahanan daerah sebesar 0,72 poin. Hal yang hari ini menonjol adalah orang tidak merasa tentram karena banyaknya orang yang mengaku sebagai ormas, yang mengaku sebagai LSM, yang sudah secara terang-terangan melakukan intimidasi. Di Kota Bekasi kemarin ada security yang diintimidasi.
Di Kabupaten Bekasi, salah satu ormas menaburkan sampah di depan kantor dinas kesehatan, walaupun sudah minta maaf. Tadi malam, Satuan Serse Polres Subang menangkap 6 orang yang melakukan pemerasan di kawasan industri Surya Cipta, yang di situ ada perusahaan mobil listrik BYD yang akan merekrut 16.000 tenaga kerja. Dan kemarin seluruh problemnya sudah selesai. Akses tol nanti hari Senin akan kita bicarakan, listrik sudah terkoneksikan, dan tahun ini rekrutmen akan segera dilaksanakan. Nah, untuk mencapai solusi itu saya sampaikan ke para anggota DPRD bahwa tadi pagi saya sudah telepon Kapolda dan Pangdam, mungkin hari besok kami akan mengeluarkan surat keputusan hari Senin pembentukan Satgas anti premanisme, yang itu nanti terkoneksi sampai tingkat kecamatan. Kami akan melengkapi berbagai fasilitasnya, itu mobile, dengan target dalam tahun ini Jawa Barat terbebas dari premanisme. Urusan sosial, realisasi tahun 2024 ditunjukkan melalui indeks kesejahteraan sosial sebesar 44,57 poin. Urusan pemerintahan, nah ini urusan sosial, ada yang kasat mata. Di jalan-jalan menuju gedung DPRD ini, di perempatan-perempatan masih banyak orang yang minta-minta, orang yang ngamen. Saya sudah minta ke dinas sosial, siapkan alokasi, mereka bawa problemnya apa, kalau memang kampungnya anterin ke kampungnya, kemudian cari solusinya. Kalau nggak berubah-berubah manusianya, kita tegas saja, tidak boleh lagi ada ngamen-ngamen di perempatan yang tidak jelas ngamennya. Ngamennya bukan berkesenian, tapi hanya sekedar cari uang, yang ngelap-ngelap kaca, bawa anak-anak kecil untuk minta-minta. Karena bagi saya Kota Bandung adalah etalase dari peradaban Provinsi Jawa Barat. Saya tidak mau setelah hari raya ini tidak boleh lagi ada perempatan diisi oleh gelandangan, dan pemerintah provinsi, kabupaten, kota harus mampu menyelesaikannya secara tuntas. Ini komitmen saya. Kemudian urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar meliputi urusan tenaga kerja, ditunjukkan melalui persentase pencari kerja diberdayakan sebesar 76,61%, tingkat pelindungan tenaga kerja sebesar 38,27%, masih rendah. Untuk calon tenaga kerja, saya minta DPRD yang membidangi Komisi Ketenagakerjaan, kita tidak mau lagi ke depan ada orang yang antri melamar kerja. Tetapi yang saya inginkan adalah setiap dinas kabupaten kotanya sudah memiliki data bursa kerja. Seluruh angkatan kerja ada di datanya, dan kemudian perusahaan yang akan merekrut tidak usah mengumumkan pendaftaran calon tenaga kerja. Cukup mengakses nama-nama yang dibutuhkan di perusahaan itu, kemudian diseleksi. Setelah diseleksi baru mereka mengurus persyaratan kerja. Saya ingin persyaratan kerja itu diurus setelah dia dinyatakan sebagai calon tenaga kerja. Karena kalau persyaratan kerja dibuat ketika melamar kerja, orang tidak punya duit harus ngurus persyaratan tenaga kerja, dan ongkosnya juga mereka tidak punya. Tapi kalau kemudian perusahaan mengakses langsung ke bursa kerja, maka di situ akan sangat cepat melakukan proses rekrutmennya. Yang kedua, ini disampaikan, percaloan kerja tenaga kerja di Jawa Barat sangat tinggi. Banyak sekali oknum, baik oknum aparatur, oknum Karang Taruna, oknum ormas, oknum LSM, oknum aparat desa, dan oknum manajer personalianya bekerja sama melakukan rekrutmen, dan di situ berbayar. Angka pembayarannya itu dari kisaran 3 juta sampai 30 juta per orang, dan itu dilakukan secara terbuka. Untuk itu saya sampaikan bahwa
tahun ini tidak boleh lagi terjadi percaloan tenaga kerja. Yang lebih menyedihkan lagi adalah orang untuk memberikan suap atau pungli calon tenaga kerjanya, banyak yang minjem ke bank emok, banyak yang minjem ke bank keliling, rata-rata 15 juta. Menyedihkan lagi, mereka menjadi tenaga kerja kontrak dan setahun kontraknya diputus dan akhirnya menjadi gelandangan orang tuanya. Jadi saya menemukan banyak kasus itu. Untuk itu ini yang harus segera dituntaskan di Provinsi Jawa Barat agar investasi kita investasi yang nyaman. Urusan pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak ditunjukkan melalui persentase kabupaten kota yang melaksanakan 7 persyaratan pengarus utamaan gender sebesar 100%. Persentase keberhasilan penanganan kasus kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan sebesar 100%. Tingkat penanganan kasus kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi atau KED terhadap anak sebesar 100%. Persentase kabupaten kota yang menerapkan klaster kabupaten kota yang layak anak sebesar 100%. Urusan pangan ditunjukkan melalui skor pola pangan harapan atau SPPH. Tingkat ketersediaan pangan sebesar 95,37 poin. Tingkat konsumsi pangan yang terdiri dari konsumsi energi sebesar 2.069,9 KKAL atau per kapita per hari, dan konsumsi protein sebesar 62,3 gram per kapita per hari. Urusan pertanahan ditunjukkan melalui tingkat tertib tata kelola pertanahan. Nah, ini di sektor pertanahan ini masih menurut saya masih terjadi problem. Itu bisa ditunjukkan banyaknya daerah aliran sungai yang itu sebenarnya tidak bisa dialih fungsikan dan dirubah kepemilikannya, itu banyak berubah bersertifikat. Problemnya cuma satu, biasanya ATR BPN memproses pengajuan pengsertifikatan ketika pihak desa dan kelurahan sudah memberikan keterangan riwayat tanahnya, dan biasanya bermasalahnya di pengantar desa dan kelurahannya, sehingga terjadi konflik pertanahan dan mafia tanah. Jadi di kita ini sudah, kalau lautnya sudah disertifikatkan seperti di Subang dan di Bekasi, daerah aliran sungainya sudah disertifikatkan, yang belum gunungnya sudah disertifikatkan, mata airnya sudah disertifikatkan, yang belum disertifikatkan adalah awan dan langit. Urusan lingkungan hidup ditunjukkan melalui indeks kualitas air sebesar 46,86 poin, indeks kualitas air laut sebesar 88,34 poin, indeks kualitas udara sebesar 83,68 poin, indeks upaya penurunan emisi gas rumah kaca limbah domestik sebesar 13,68 poin. Yang masih rendah itu adalah indeks kualitas air. Untuk itu salah satu yang paling mencolok di depan mata kita adalah Bendungan Cirata, Bendungan Saguling, Bendungan Jatiluhur. Airnya sudah berubah menjadi seperti air kocok. Kenapa? Jumlah keramba terampungnya melebihi kapasitas, yang harusnya 10.000 menjadi 60.000, sehingga terjadi kejenuhan ketika bulan November mereka menanam ikan, maka bulan Januari ikannya mati. Yang berikutnya yang harus menjadi bahan perhatian adalah angka korosi terhadap turbin yang membuat turbinnya menjadi berumur pendek. Yang berikutnya adalah kualitas air, karena airnya dikonsumsi untuk kepentingan air minum baku warga melalui jaringan PDAM atau PAM, baik pemerintah di sekitar Jatiluhur maupun DKI Jakarta. Yang berikutnya yang harus dipikirkan oleh kita semua adalah alih fungsi lahan yang terjadi di hulu, kemudian mengalir ke Citarum dan sampahnya, kemudian masuk ke danau, maka danaunya akan mengalami percepatan pendangkalan.
Ketika danau mengalami percepatan pendangkalan, kedangkalan danaunya tidak bisa diproses lagi. Kenapa? Karena lumpurnya tidak bisa dibuka. Kenapa lumpurnya tidak dibuka? Karena daerah aliran sungai Citarumnya kanan kirinya sudah berubah menjadi daerah perumahan dan pemukiman serta kawasan industri. Ini jangka panjang yang harus menjadi bahan perhatian karena menyangkut keselamatan warga. Kemudian yang berikutnya masih bicara air bawah tanah. Air bawah tanah sampai hari ini masih digunakan oleh industri. Tetapi izinnya tidak bisa diberikan. Izin tidak bisa diberikan, air bawah tanah tetap digunakan. Sama dengan kasus pajak kendaraan bermotor. Tidak bisa bayar, tapi tetap pakai jalan. Airnya tetap dipakai, kualitas air bawah tanah mengalami penurunan, tanahnya mengalami penurunan, perusahaannya tidak bayar pajak karena tidak ada izinnya. Saya akan mencari solusi tentang ini. Ruginya 2 kali. Tapi kita melakukan pembiaran, yang akhirnya itu biasanya ketika datang orang ditakut-takutin perusahaannya bayar, datang orang ditakut-takutin perusahaannya bayar, negara rugi. Saya nggak mau negara dirugikan seperti ini. Nah, seharusnya bagaimana? Seharusnya adalah ketika ada perusahaan yang menyedot air bawah tanah, kemudian pajaknya diambil, pajaknya diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar perusahaan itu, agar masyarakat mendapat air baku yang memadai. Ini yang menjadi fokus dan ini akan menjadi hal yang mendapat perhatian. Urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil ditunjukkan melalui persentase kinerja administrasi kependudukan dan catatan sipil sebesar 94,26%. Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa ditunjukkan melalui persentase strata desa mandiri sebesar 46,09% dan persentase strata desa berkembang sebesar 9,57%. Urusan pengendalian penduduk keluarga berencana ditunjukkan melalui angka fertilitas total atau total fertility rate 2,03 anak. Urusan perhubungan ditunjukkan melalui persentase peningkatan pengguna angkutan umum di Jawa Barat sebesar 4,93%. Persentase tingkat aksesibilitas sebesar 41,12%. Ini pengguna angkutan umum cenderung mengalami penurunan karena orang hari ini punya mobil sendiri dan punya motor sendiri, tetapi akibatnya kemacetan. Dan saya katakan angkutan yang paling layak untuk mengangkut secara massal dan paling efektif serta tidak mengorbankan terlalu banyak tanah adalah kereta api. Jadi misalnya di Kota Bandung mungkin ke depan kita kembangkan itu. Urusan komunikasi dan informatika ditunjukkan melalui indeks keterbukaan informasi publik sebesar 85,22 poin. Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE sebesar 4,73 poin. Ini rata-rata kabupaten kotanya belum terkoneksi dengan baik. Urusan koperasi dan usaha kecil menengah ditunjukkan dengan realisasi presentasi sebesar koperasi yang berkualitas sebesar 33,12%, presentasi UMKM yang naik sebesar 78,25%. Khusus untuk koperasi, kami menyampaikan ini bahan koreksi dan bahan pidana ke depan. Saya nyampaikan kemarin ke kantor wilayah BI. Di berbagai daerah itu, apalagi di dekat perusahaan-perusahaan, pasti ada koperasi namanya KOSIPA, koperasi simpan pinjam. Kalau orang Kerawang pasti senyum, kelihatannya seperti koperasi, tetapi sesungguhnya itu adalah rentenir yang berbajukan koperasi. Tidak ada anggota yang nyimpan uang di situ, yang ada adalah yang pinjam. Jaminannya biasanya ATM para pegawai pabrik, para pensiunan. Dan kemudian negara ruginya 2, mereka memasang tarif bunga 10%, mereka tidak bayar pajak. Sehingga di Jawa Barat banyak orang yang datang tiba-tiba punya uang 1 miliar, asal mau gebrak-gebrak orang, dalam 1 bulan dia tergaji 100 juta. Dan itu melahirkan orang cepat kaya.
Orang cepat kaya ini melakukan kekerasan kalau nagih, dan kemudian mereka tidak bayar pajak, rugi perbankan yang dibayar pajak dengan bunga rendah. Tetapi untuk perbankan sendiri secara terbuka saya sampaikan di sini, saya meminta sebagai pemegang saham mayoritas di Bank Jabar untuk menurunkan bunganya. Saya minta Bank Jabar di RUPS nanti segera menurunkan bunganya, karena bunga Bank Jabar terlalu besar menurut saya. Bunganya ini tujuannya untuk apa? Untuk akses ekonomi berkembang dan berjalan. Kalau kita hari ini mulai April nanti akan tender-tender terbuka dilakukan di mana-mana. Para kontraktor daerah menggunakan jasa Bank Jabar dengan tingkat bunga rendah, maka itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Kalau bunganya rendah, maka mereka juga akan melahirkan kualitas pembangunan yang baik dan uangnya cepat berputar di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Jadi saya tegankan ke Bank Jabar ada 3 hal yang harus dilakukan. 1, menurunkan bunga. Yang kedua, merampingkan struktur birokrasi di Bank Jabarnya. Yang ketiga, mengurangi jumlah komisaris, mengurangi jumlah direktur. Yang keempat adalah menurunkan biaya operasionalnya yang mencapai 90%, itu harus turun ke angka 45%. Kalau itu dilakukan, maka dividen Bank Jabar akan meningkat ke depan. Dan berikutnya, kalau kira-kira CSR menimbulkan masalah dan disalahgunakan, lebih baik CSR itu dimasukkan ke kas daerah, menjadi pendapatan daerah dan menjadi dividen, dan itu menjadi angka pembangunan. Karena ketika CSR itu kebijakannya politik, seringkali terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan atas nama CSR. Ini RUPS-nya akan dilakukan di bulan April ke depan. Ini komitmen saya, termasuk juga Bank Jabar harus melakukan restrukturisasi terhadap jumlah kantor. Kalau kantor cabangnya tidak produktif, maka ditutup saja. Hanya kantor-kantor cabang yang produktif. Dan kemudian titik tekannya adalah pembangunan, pengembangan, fasilitas yang baik justru harus ada di kantor-kantor cabang. Saya tidak meridoi lagi Bank Jabar membangun menara di Jakarta yang tidak ada manfaatnya bagi pelayanan terhadap masyarakat. Urusan penanaman modal ditujukan dengan nilai realisasi investasi sebesar 251,14 triliun rupiah dan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan 91,81 poin. Saya sampaikan di Jawa Barat ini lebih banyak pabrik yang masuk dan menyerap tenaga kerja dibandingkan jumlah orang yang di PHK. Ini yang harus jadi catatan penting. Urusan kepemudaan dan olahraga ditunjukkan dengan realisasi 1. Angka partisipasi kepemimpinan pemuda sebesar 36,67 poin. Angka partisipasi masyarakat berolahraga sebesar 61,40%. Peringkat Jawa Barat pada multi event nasional termasuk peringkat 1 ya, juara PON ya. Urusan statistik ditunjukkan dengan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral 3,07 poin. Urusan persandian ditujukan dengan indeks keamanan informasi, yaitu indeks kami dengan 642 skor. Urusan kebudayaan, nah ini sandi ini yang paling dekat, yang paling banyak dipakai adalah sandi menjelang lebaran. Kalimat sandinya begini, ayak meren, itu sandi itu. Ini saya jelasin ya. Pada waktu ada kepala desa yang menentang ketika daerah aliran sungainya di Gabus Bekasi itu dibongkar, saya menyatakan ke kadesnya, oh ini nggak ada sewa-sewaan segala macam. Saya katakan ayak meren. Ternyata 2 hari setelah itu saya menemukan orang Sumedang tinggal di bantaran sungai itu membeli tanah di daerah aliran sungai itu sewa 1 juta per meter. Dia sewa 7 juta per meter per tahun. Jadi bantaran sungai itu kenapa penuh dengan rumah, dengan toko? Ayak meren. Itu bayangkan kalau di Bekasi itu ada 1000 bangunan kali 1 juta, berapa puluh miliar itu uang yang beredar. Makanya mereka menolak dibongkar dan saya dianggap otoriter karena ayak merennya terganggu. Nah, urusan
Perpustakaan ditujukan dengan indeks pembangunan literasi masyarakat sebesar 72,76 poin. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat 75,07 poin. Urusan kebudayaan ditujukan dengan persentase pemajuan kebudayaan Jawa Barat sebesar 38,39 poin. 39%. Ini kebudayaan itu jangan dipahami kesenian, arsitektur itu kebudayaan, perilaku hidup manusia itu kebudayaan. Kemudian perpustakaan itu kebudayaan, tata ruang itu kebudayaan, makanan itu kebudayaan, bahasa itu kebudayaan, seni itu kebudayaan. Jadi orang yang kebudayaan maju itu adalah orang yang mengalami perkembangan pengetahuan, perkembangan tata ruang, perkembangan industri, perkembangan UMKM, dan seluruh perkembangan itu memiliki nalar kebudayaan, yaitu nalar kearifan lingkungan. Itu nalar utamanya. Bahasa sederhananya, nalar karuhur sirungan kahandap akaran. Urusan kearsipan ditunjukkan dengan nilai laporan audit kearsipan internal baik sebesar 38 perangkat daerah dan tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebesar 100%. Pimpinan dan anggota DPRD yang saya hormati, urusan pemerintahan pilihan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat meliputi urusan kelautan dan perikanan ditujukan dengan realisasi PDRB sektor kelautan dan perikanan sebesar 25 triliun 101 miliar 25 miliar 101 juta 65 miliar rupiah. Urusan pariwisata ditujukan dengan realisasi presentasi peningkatan kunjungan wisata mancanegara ke Jawa Barat sebesar 69,10%. Persentase peningkatan kunjungan wisatawan Nusantara ke Jawa Barat sebesar 3,00%. Jadi yang datang ke Jawa Barat itu kebanyakan orang Jawa Barat. Yang dari luarnya hanya 3,00%. Sehingga ketika saya menyampaikan larangan studi banding, yang protesnya dari Jawa Tengah. Jadi orang Jawa Barat banyak yang pikniknya ke Jawa Tengah. Dan yang paling menarik lagi adalah ketika saya membuat larangan studi banding bagi anak sekolah, yang protesnya penyelenggara industri kepariwisataan. Artinya bahwa penyelenggara industri kepariwisataan di Jawa Barat hari ini ngandelin anak sekolah. Dan anak sekolah itu orang tua meraih uang untuk pergi pikniknya dengan alasan studi banding, rata-rata banyak yang pinjem uangnya ke tetangga atau ke bank-bank gelap. Ini riset saya. Rata-rata tinggal wisatawan mancanegara 2,61 hari, sangat sebentar. Rata-rata lama tinggal wisatawan Nusantara 1,32 hari, sangat sebentar. Urusan pertanian ditujukan dengan program jumlah produksi tanaman pangan hortikultura sebesar 16.575.477 ton, angka sementara. Laju peningkatan produktivitas komoditas perkebunan sebesar 1,58%. Nilai tukar usaha perkebunan rakyat sebesar 109,3 poin. Nilai tambah produksi perkebunan sebesar 51,77%. Dan produksi komunitas peternakan daging telur susu sebesar 2.167.697 ton, angka sementara. Urusan kehutanan ditujukan dengan indeks kualitas tutupan lahan sebesar 42,07 poin, sudah mengkhawatirkan. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan sebesar 39,81%. Persentase peningkatan produksi hutan sebesar 32,88%. Urusan energi dan sumber daya mineral ditujukan dengan tingkat upaya penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi sebesar 7,61%. Jumlah konsumsi listrik di Jawa Barat sebesar 70,0064 GWh. Persentase usaha pertambangan yang menerapkan aspek teknis aspek pengusaha sebesar 56,67%. Dan persentase meningkatkan konservasi cekungan air tanah di Jawa Barat sebesar 34,78%, sangat rendah.
Urusan perdagangan ditujukan dengan laju pertumbuhan ekspor non migas 3,47%, sangat rendah. PDRB sektor perdagangan sebesar 408,26 triliun rupiah. Urusan perindustrian ditujukan dengan realisasi PDRB industri pengolahan sebesar 1.168.055 rupiah. Urusan transmigrasi ditujukan melalui persentase transmigran yang ditempatkan 100%. Pimpinan dan anggota DPRD yang saya hormati, fungsi penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Fungsi penunjang perencanaan ditujukan dengan nilai komponen perencanaan kinerja dan penilaian atau SAKI provinsi sebesar 26,32%. Nilai komponen pengukuran kinerja dan penilaian SAKI provinsi sebesar 27,05 poin. Fungsi penunjang di bidang keuangan ditujukan dengan opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dengan kategori WTP. Persentase PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 68,99%. Indeks kepuasan masyarakat atau IKM Bapenda sebesar 92,87%. Sangat tinggi. Fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan ditujukan dengan realisasi persentase keterlibatan yang ditujukan oleh dokumen perencanaan daerah sebesar 100% dan persentase kematangan inovasi sebesar 79,77%. Fungsi penunjang bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan ditujukan dengan realisasi indeks sistem merit system 400 poin. Indeks sistem merit atau merit system sebesar 400 poin. Indeks profesionalitas ASN dimensi kualifikasi kinerja dan disiplin 53,80 poin, masih rendah. Indeks profesionalitas ASN dimensi kompetensi sebesar 32,13 poin. Fungsi penunjang urusan pemerintahan lainnya ditujukan dengan capaian nilai A evaluasi SAKI pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Indeks survei penilaian strategis atau SPI sebesar 73,48%. Opini BPKRI terhadap laporan pemerintah daerah LKPD Provinsi Jawa Barat dengan kategori WTP. Level tingkat maturitas implementasi sistem pengendalian sistem pemerintahan pada level 3,37 poin. Presentasi rekomendasi hasil pemeriksaan APIP internal dan eksternal ditindaklanjuti sebesar 95,10%. Indeks kepuasan masyarakat atau IKM terhadap pelayanan badan penghubung sebesar 96,85 poin pada kategori yang sangat baik. Indeks kepuasan masyarakat sebesar 4,77 poin. Persentase masyarakat yang menerapkan hasil pembinaan kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi sebesar 100%. Persentase penurunan potensi konflik sosial sebesar 100%. Nilai reformasi birokrasi jenderal sebesar 82,33 poin. Nilai kualitas kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah sebesar 62,72 poin. Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan biro pemerintahan dan otonomi daerah sebesar 89,78 poin. Persentase produk hukum pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat yang harmonis sebesar 100%. Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia sebesar 95,70 poin. Nilai kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat sebesar 78,72 poin. Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan Biro Kesejahteraan sebesar 77,60 poin. Nilai kualitas kebijakan perekonomian sebesar 84,51 poin. Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan Biro Perekonomian sebesar 97,50 poin. Nilai kualitas kebijakan di bidang BUMD, investasi dan BLUD sebesar 78,06 poin. Untuk BUMD, kebijakan gubernur hari ini adalah saya akan meminta BUMD non Bank Jabar ya. Saya akan meminta kepada BPKRI untuk melakukan audit investigatif. Nanti rekomendasinya 2, diperbaiki atau ditutup. Ini yang akan menjadi concern kami. Dan untuk pimpinan-pimpinan BUMD-nya saya tidak akan mencampuri dan biarkan itu di assessment, dilakukan
fit and proper test secara terbuka dan diumumkan kepada publik secara terbuka. Ini yang ingin dilakukan. Jadi tidak ada titipan tim sukses di situ. Indeks kepuasan stakeholder terhadap pelayanan Biro Investasi sudah. Maturitas UKPBJ level 3. Indeks kepuasan stakeholder terhadap pelayanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebesar 96,86 poin. Komposit kelembagaan dimensi struktural peringkat 4. Presentase perangkat daerah yang menerapkan kebijakan standar pelayanan publik sebesar 100%. Nilai pelaporan kinerja sebesar 13,55 poin. Presentase perangkat daerah dengan nilai budaya kerja minimal baik sebesar 100%. Presentase perangkat daerah dengan indeks reformasi birokrasi perangkat daerah minimal kategori B sebesar 100%. Presentase perangkat daerah yang menerapkan kebijakan sistem kerja dinamis sebesar 100%. Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan biro organisasi sebesar 92,17 poin. Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan biro administrasi pimpinan sebesar 96,03 poin. Nilai akib setda sebesar 86,30 poin. Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan biro umum sebesar 84,79 poin. Hadirin rapat paripurna DPRD yang saya hormati. Selama tahun 2024 ini pemerintah Provinsi Jawa Barat, ini bukan prestasi saya, ini prestasi Pak B mungkin, meraih 151 penghargaan yang terdiri dari 135 penghargaan pemerintah, 10 penghargaan non pemerintah, 6 penghargaan lembaga internasional, dan 7 sertifikasi akreditasi nasional dan internasional. Penghargaan ini merupakan pengakuan terhadap presentasi kolektif pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan dukungan kuat dari DPRD Provinsi Jawa Barat dan kerjasama pemerintah kabupaten kota, dunia usaha, akademisi, dan seluruh masyarakat Provinsi Jawa Barat. Tapi kalau perspektif ke depan, bagi saya tidak dapat penghargaan nggak apa-apa. Yang penting jalan di Jawa Barat pada bagus, rumah-rumah rakyat pada bagus, rakyatnya terurus, anak-anak sekolah, masyarakat Jawa Barat setiap hari tersenyum, dan pemerintah turun langsung setiap kesulitan. Nggak dapat penghargaan juga nggak apa-apa. Gitu. Nah, kemudian pada momentum kita, pada saat ini kita bisa melakukan evaluasi atau renungan terhadap berbagai kebijakan yang kita lakukan, sehingga dalam perspektif ke depan seluruh penilaian yang dilakukan oleh para anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang nanti dalam bentuk pansus bisa menjadi bahan evaluasi dan koreksi dengan tidak mengulangi kesalahan serupa. Bagi mereka yang indeksnya sudah mencapai tingkat kepuasan tinggi, maka kita harus terus meningkatkannya. Masih rendah, maka kita harus memperbaikinya dengan kebijakan-kebijakan yang terukur. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih, dan pada kesempatan hari ini atas nama masyarakat Provinsi Jawa Barat saya menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Semoga lebaran yang akan kita jalani, lebaran yang memberikan rasa nyaman, rasa aman, rasa bahagia. Dan kita juga harus menyampaikan apresiasi terhadap seluruh jajaran kepolisian, jajaran TNI, Satpol PP, Linmas, para medis, para pekerja sosial yang mulai hari ini mereka mulai meninggalkan keluarganya, ada di pos-pos keamanan untuk memastikan masyarakat di Jawa Barat bisa berlebaran secara aman, tertib, dan bahagia. Dan saya sampaikan kepada para anggota DPRD yang terhormat, ini bagian pengawasan di masyarakat, jalur-jalur mudik yang sering kredit seperti di jalur Limbangan, di jalur Tasik, di jalur Kuningan, di jalur Cirebon, dan di jalur Subang yang kelewati mudik, tukang becanya, supir angkotnya, tukang ojeknya, kemudian juga kusir delmannya, itu mendapat uang tinggal di rumah sebesar 3 juta rupiah per orang.
dan mereka mendapat alokasi 1,5 juta 2 hari sebelum hari raya dan 1,5 juta setelah hari raya. Mereka tidak bekerja dengan meninggalkan jalan yang mereka lalui, tetapi mereka bisa menikmati lebaran dengan baik. Ini solusi kami untuk mencegah kemacetan. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan dan perlindungan pada kita semua. Salam untuk keluarganya di rumah. Semoga kita semua bisa menjalankan lebaran dengan penuh rasa bahagia dan sukacita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sekali merdeka tetap merdeka.